Halo guys, perkenalkan nama saya Bin Arta. Saya sebagai moderator dari kelompok audit yang dimana akan memandu berjalannya video pembelajaran yang berjudul tentang perbankan sebelum deregulasi dan setelah deregulasi serta krisis ekonomi. Nah, terima kasih kepada Ibu Esti Sabrina sebagai pemandu mata kuliah ini dan telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas materi ini. Nah, sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mido Arta sebagai moderator dan rekan saya Benny Cesiotang. Saya Kusrido Soid. Saya Obi Febriansyah. Saya Nicholas Noventus. Saya Herbert Awal Simangunsong. Saya Ejra Tridharma Saragi. Nama saya Rio Mangatur Sihaan. Oke, baiklah. Di sini saya Benny Cesiotang akan memaparkan tentang pengertian deregulasi perbankan. Oke, baik. Deregulasi perbankan itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di negara kita yaitu Indonesia. Dan hal ini umumnya terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan di Indonesia itu. Kita tahu bahwa perbankan di Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia pada zaman dahulu, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik. Dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal perbankan. Dan deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil dan normal. Dan dengan itu maka dibuatlah suatu kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Salah satu kebijakan itu yaitu adanya bank yang mengawasi, yaitu Bank Indonesia. Dan mulai dari 1 Juni 1983 dilanjutkan dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988 dan pada paket Februari 1991 hingga paket Mei. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kondisi perbankan sebelum deregulasi. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Deutsche Bank sebagai pemegang monopoli pembeli hasil bumi dengan negeri dan penjualan di ke luar negeri. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum adanya deregulasi antara lain yaitu pada masa kolonial wilayah India sampai Belanda. Yaitu yang pertama dapat kita ketahui mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dan investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti Giro, Generasi Bank, pemindahan dana, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Yang keempat, sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. Berikutnya yang kelima, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Baik, saya Obi Febriansyah akan melanjutin. C. Masa sebelum deregulasi pemerintah. Pada masa itu, kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Keadaan perbank saat itu adalah sebagai berikut. 1. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. 2. Kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. 3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah. 4. Instrumen pasar uang yang terbatas. 5. Jumlah
bank swasta yang relatif sedikit. 6. Sulitnya pendirian bank baru. 7. Persaingan antar bank yang tidak ketat. 8. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. 9. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. 10. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi perbankan setelah deregulasi. Setelah adanya deregulasi perbankan, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kebijakan deregulasi yang terkait dengan dunia perbankan ada beberapa. Yang pertama yaitu deregulasi tanggal 1 Juni tahun 1983, yaitu memberikan keleluasaan kepada semua bank untuk menyerahkan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar. Yang kedua yaitu deregulasi Oktober tahun 1988, yaitu memberikan keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, membuka kemungkinan pendirian bank campuran, yaitu kerjasama dengan bank asing, dan memberikan kesempatan bagi bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu. Dan yang ketiga yaitu deregulasi tanggal 29 Mei tahun 1993, yaitu Pak Mei dirujukan untuk mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya adalah setelah adanya deregulasi ini, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun ciri perbankan setelah deregulasi diantaranya yang pertama adalah adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Dan yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Dan yang keempat, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Dan yang kelima, kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat. Dan yang keenam, mobilisasi dan sektor perbankan yang semakin besar. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang kondisi pada masa krisis ekonomi. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik, sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Ciri-ciri kondisi perbankan saat krisis. 1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. 2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. 3. Adanya spread negatif. 4. Munculnya penggunaan peraturan yang baru. 5. Jumlah bank menurun. Akibat krisis keuangan dan moneter pada tahun 1997 mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional yang mengakibatkan terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya mengguncang perekonomian di Indonesia. Selama krisis berlangsung, penyelamatan sistem perbankan nasional dilakukan dalam intensitas tinggi. Tanggal 3 September 1997, pemerintah memutuskan untuk membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup, memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu, dan mencabut izin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bank-bank yang dianggap layak berlanjut dibantu dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kemudian, 16 bank dinyatakan sebagai bank dalam likuiditas atau BDL, 4 bank dinyatakan sebagai bank take over atau BTO, 10 bank sebagai bank beku operasi atau BBO, dan 39 bank sebagai bank beku kegiatan usaha tertentu atau BBKU. Terima kasih. Tantangan dan peluang dunia perbankan di era deregulasi.
Dalam era deregulasi yang telah digulirkan, tidak semua bank dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh deregulasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh setiap bank untuk dapat tumbuh dan berkembang. Di pihak lain, adanya deregulasi makin membuka peluang untuk perkembangan perbankan sebagai lembaga perantara dalam perekonomian. Ada beberapa poin dalam tantangan perbankan di era deregulasi. Persaingan yang semakin ketat dan meningkat, tuntutan nasabah terhadap jenis dan kualitas produk perbankan yang makin meningkat. Meningkatkannya produksi pengganti dan pokok perbankan, makin sulit memperoleh sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Memburuknya citra beberapa bank dalam perekonomian, diterapkannya prudential regulation dan tegaskannya sanksi pidana administrasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Globalisasi sektor keuangan, lembaga penunjang yang mendirikan kontribusi terhadap perbankan, saling terjadinya brain drain, yaitu pindahan karyawan yang handal, berkualitas dan profesional ke bank lain. Dan yang terakhir, adanya perubahan strategi yang sesuai dengan era deregulasi. Terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan materi tentang perbankan sebelum deregulasi sampai dengan deregulasi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah di Indonesia sektor perbankan mengalami berbagai fluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, perubahan yang drastis dalam perbankan Indonesia diawali adanya deregulasi perbankan paket 1 Juni 1983 dan paket 27 Oktober 1988. Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan Indonesia. Disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik. Dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Sekian dari kesimpulan dari materi kami. Jika ada tutur kata yang salah kami ucapkan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.